wattaqu wedya sapa sira kabeh fitnatan ing siksaan atawa fitnah la tusibanna kang ora ngeneni temen apa fitnah alladzina ing wong akeh zalamu kang padha zalim utawa nganiaya sapa alladzina mingkum saking sira kabeh khosotan hale tertentu wa'lamu lan ngertiya sapa sira kabeh annallaha ing setuhune Allah iku syadidul iqabi banget siksane. Dan peliharalah atau jagalah dirimu kalian itu dari siksaan atau musibah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya. Jadi musibah itu tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang berada di sekitarnya kena dampaknya. Contoh, ada banjir, ada tsunami, gunung meletus, angin topan, gempa bumi, itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi orang yang soleh, orang yang baik-baik itu juga kena dampaknya karena di lingkungan itu. Itu contoh yang sudah jelas. Tapi pada umumnya manusia juga tidak merasa seperti sekarang ini. Berbagai bentuk ujian atau musibah tidak seperti itu. Dalam pertanian, dalam tanaman juga demikian. Contoh, dulu tidak ada pisang yang namanya pisang itu penyakitan kehitam-hitaman. Kelihatannya baik tapi di dalamnya ternyata penyakitan, tidak bisa dinikmati atau dimakan manusia. Contohnya banyak. Yang saya sudah ketahui mulai tahun sekitar 85 atau 87, waktu itu di daerah Jawa Tengah juga sudah ada. Di tahun 90-an juga ada. Kalau sekarang hampir sudah merata. Dulu kalau menanam pisang pasti dalam jangka paling tidak 1 tahun sudah bisa dinikmati atau dirasakan jerih payah atau panennya. Pasti itu dulu. Coba lihat sekarang. Banyak pisang yang tidak bisa dinikmati, kelihatannya baik tapi tidak bisa dimakan manusia. Buah yang lain juga demikian. Jambu air. Jambu air itu dulu kalau memang berbunga pasti sampai tua, kalau tidak dipetik atau diambil orang atau dimakan hewan termasuk binatang ya, sejenisnya binatang, itu masih di atas atau di rantingnya pohon sampai tua. Coba waktu berbunga sekarang yang namanya jambu air, bunganya lebat memang, tapi setelah itu banyak penyakitnya yang sejenis ulat dan sebagainya. Mangga juga demikian, belimbing juga demikian, jambu kelutuk. Pokoknya yang saya lihat, saya ketahui langsung hampir menyeluruh. Ini merupakan kategori atau termasuk
asal mulanya tak ada lain manusianya sendiri. Karena kerusakan di alam ini tak ada lain olah manusia sendiri. Tadi disebutkan dalam ayat itu, dalam surat Al-Anfal ayat 25 tadi. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu dalam surat Ar-Rum. Kerusakan di bumi sudah jelas karena gara-gara manusianya. Kadang-kadang manusia diingatkan enggak merasa salah. Memang itu adalah yang diakibatkan dalam keadaan alam atau iklim. Tapi semuanya itu adalah ada sebab musababnya. Ada beluk atau termasuk beluk jenisnya itu pasti ada api. Tidak mungkin ada sesuatu terus timbul dengan sendirinya. Nah, ini contoh-contoh yang demikian. Ini sudah jelas dampak kita lihat secara indera manusia. Dan itu dikembangkan masih banyak lagi. Coba kalau memang kita mau berpikir, afala taqilun, afala taqilun, afala taqilun, apakah kita tidak berpikir? Nah, makanya dari itu mari kita harus menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan dengan memperbaiki, termasuk lewat diri sendiri, keluarga, lingkungan yang ada, dan jalankanlah perintah-perintah agama yang telah diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman akhir banyak yang tidak mensyukuri nikmat, padahal nikmat itu banyak sekali bentuknya, termasuk bentuk yang berada di kesehatan badan kita itu kita semua tidak bisa menghitung. Itu termasuk masih hanya beberapa. Kadang-kadang tidak menyadari. Ada orang sakit giginya saja sudah keluh kesah dan sebagainya. Semuanya adalah nikmat. Makanya kalau manusianya mau bertakwa kepada Allah, bersyukur, maka Allah akan mendatangkan keberkahan dan rizki tanpa terduga, tanpa tersangka-sangka. Akan diturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Demikian juga kalau memang tidak mau mensyukuri, malah mengkufuri nikmat, akan menjadi azab yang sangat pedih. Bencana di mana-mana, bentuknya bermacam-macam. Ini tidak akan menimpa orang yang zalim saja, tapi orang yang baik-baik atau orang yang soleh-soleh yang di sekitarnya itu akan kena dampaknya pula. Benar apa tidak, dulur? Coba mari kita pikir bersama. Makanya kita harus saling berpesan-pesan, saling menasihati, saling mengingatkan, saling gotong royong, saling termasuk balapan cepat-cepatan dalam kebaikan. Watawa saubil haqqi watawa saubis sabr. Watawa saulan padha saling menasihati sapa sira kabeh bil haqqi kelawan kebenaran. Watawa saulan saling menasihati sapa sira kabeh bisabri kelawan kesabaran. Jadi kita jangan adigang, adigung, adiguno, tidak mau diingatkan, salah enggak mau diingatkan itu dan sejenisnya. Jangan merasa benar, jangan merasa jos, merasa hebat
di atas langit masih ada langit dulur. Kita harus sadar semuanya ini adalah Allah yang menjalankan, atau Allah adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, dan apa yang kita perbuat akan disaksikan, besok akan dimintai pertanggungjawaban, sekecil pun akan diperlihatkan dan dimintai pertanggungjawaban. Kalau baik akan dibalas baik, begitu juga sebaliknya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan atau semoga kita semua ditunjukkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.